Ya, seperti biasanya mulai ke bagian seperti biasa ya. Oke. Jawabannya menghadap kiri depan. Sumis sebenarnya yang break. Break. Untuk WhatsApp kita berfile. Jadi kita bisa juga, weh. Itu ah. Sini ya. Nah. Salah. Salah kan? Dia ngelih. Balik. Kan. Minggu depan kalau terus semangat wah langsung bawa masalah. Ya. Nah, boleh berdiri semangat. Aman. Go. Semangat. Ya. Halo, deh Rina. Hai. Rina, walau ai nyanyi Mars BKC ya, masih ingat oh? Ingat, ikut aja ya, oke? Ikut ya, oke.
Semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Let's go have you and glory kiss God. We are and to shine. Kiss God always. The best. Oh, make dreams like this. Was my action was and mine. I am the body kiss. We can see, I love, we can see. Oke. Oke, orang duduk lagi ya. Nah, hari ini ada satu cerita yang menarik dari Bu Kevin. Jadi simak baik-baik. Karena bakal ada pertanyaan dan ada poin. ada kuis. Hari ini sudah bisa ditukar. Ada question. A lot of questions. Kira homo ya. Simak baik-baik. Sekali jawab 5.000 poin. Dekat ya? Dekat. Ajar dulu. Mami ingat ini cerita di Pitaka kan? Ya, bahasa Pangkal saya di Pitaka, bahasa Pangkal Pitaka. Jadi cerita ini terdapat di kumpulan cerita para wanita yang berjasa di dalam agama Buddha. Kan selama ini kita tahunya di agama Buddha itu kebanyakan pria ya kan? Tapi ternyata ada juga loh wanita yang berjasa di penyebaran agama Buddha. Oke. Jadi dengar baik-baik karena di akhir cerita nanti akan ada pertanyaan. Berhadiah. Enggak, bukan duit. Oke. Jadi diceritakan pada zaman Buddha Wipasi. Ada yang tahu Buddha Wipasi? Jadi Buddha Wipasi itu Buddha sama Buddha ke-22 dari 28 sama Buddha yang ada di dunia ini. 28 sama Buddha. Berarti Buddha ke-28 adalah Buddha Gautama. Jadi Buddha ke-22 namanya adalah Buddha Wipasi. Pada zaman Buddha Wipasi beserta 62.000 bhikkhuni pergi membabarkan Dhamma ke sebuah kerajaan. Dan sebagai raja misalnya Zen, Rajani, kan? Ketika ada seorang Buddha dan beserta rombongan bhikkhunya datang ke kerajaan kamu, kira-kira Zen bakal gimana? Raja loh, sebuah negara, tentunya ingin berbuat baik kan? Jadi raja ini, anggap saja namanya Raja Zen, memerintahkan untuk membangun wihara, gunanya untuk tempat para bhikkhuni dan sang Buddha Wipasi bermeditasi. Tetapi di antara para bhikkhuni itu terdapat seorang bhikkhuni yang pergi ke rumah penduduk. Untuk apa? Untuk memberitahu penduduk bahwa kalian bangun saja wihara, jangan bergantung pada sang raja saja. Kira-kira kenapa?
Kenapa kita harus buat peliharaan sendiri dan jangan bergantung kepada raja? Hah? Iri. Karena ada karma kan. Kalau raja yang berbuat baik, siapa yang dapat karma baiknya? Raja. Kalau penduduk yang berbuat baik, penduduk dong yang dapat karma baiknya. Jadi seorang bikuni pergi ke satu rumah penduduk untuk meminta penduduk membangun sebuah wihara sendiri. Semua penduduk pun bersemangat untuk membuat wihara. Tetapi terdapat seorang pemuda yang sangat malas. Dia selalu mencari alasan agar tidak membangun wihara ini. Tetapi ibunya yang sudah tua, sudah renta, malah bersemangat untuk membangun wihara. Jadi suatu hari ibunya ini pergi membangun wihara beserta dengan penduduk-penduduk yang berada di negara tersebut. Meskipun sudah tua, dia tetap memindahkan batu, memindahkan semen, memindahkan tanah untuk membangun wihara tersebut. Tidak lama kemudian wihara itu pun jadi. Karena ibu itu sudah tua, sudah jompo tahu ya? Tangan ibu itu jari-jarinya sampai koyak, darahnya bercucuran, dagingnya koyak semua, jari-jarinya rusak. Tapi akhirnya wihara itu terbangun. Dan nenek tua itu, ibu tua itu merasa sangat senang. Karena di masa tuanya apalagi yang bisa dia lakukan selain itu. Nah, wiharanya sudah siap dan dia mengundang sangha para bikuni ini untuk dana makanan. Tahu dana makanan kan? Untuk menerima dana makanan di wihara yang sudah ia bangun. Di suatu hari, suatu malam, terdapat seorang bikuni yang bermeditasi seorang diri di tengah ruangan seperti ini. Jadi bayangkan di wihara terdapat sebuah ruangan seperti ini. Seorang bikuni bermeditasi sendirian di tengah ruangan. Tahu meditasi? Ada yang tahu bahasa palingnya meditasi kan? Nanti tolong kasih pertanyaan itu ya. Ingat ya. Ini ada hubungannya sama cerita, oke? Nama bahasa paling dari meditasi adalah samadhi. Pernah dengar? Ya, samadhi. Samadhi kan bersamadhi kan. Jadi bikuni ini sangat giat dalam melatih diri. Jadi saat itu tengah malam itu bikuni ini sedang melatih diri dengan cara meditasi Agni Dhatu Samadhi. Apa itu? Meditasi cahaya api. Kalau ada yang tahu, dia meditasi itu banyak macam kan. Yang paling terkenal pasti tahunya Anapanasati, meditasi pernapasan. Tapi ini namanya meditasi cahaya api. Jadi ketika bikuni ini bermeditasi cahaya api, dari tubuhnya keluar cahaya berkobar bagai api, sangat terang. Terangnya itu hingga menerangi sebuah ruangan, hingga ke wiharanya. Jadi wihara tersebut bersinar bagai kobaran api hingga terlihat ke kota-kota sekitar. Ibu tua yang melihat wihara yang sudah dibangun dan sudah susah payahnya itu berkobar pada tengah malam, merasa sangat sedih. Dia berpikir, wihara yang sudah kubangun dan susah payah, kenapa terbakar begitu saja? Apakah karma baikku hanya begini? Lalu ibu tua itu pergi ke wihara yang sudah dia bangun itu dan masuk ke pintunya. Tapi dia melihat, oh, ternyata tidak ada api, tidak ada kebakaran. Dan ketika ia sampai di ruangan di mana bikuni itu bermeditasi, dia melihat sosok yang sangat agung tengah bermeditasi. Tapi karena ketakjubannya, ia tidak pernah melihat sesuatu yang sangat agung seperti itu. Ia terkejut hingga terjatuh. Dan karena rasa lelah yang sudah lama dan juga karena rasa terkejutnya itu, ia terjatuh dan saat itu juga ia meninggal. Oke, jadi setelah ia meninggal, ibu tua itu terakhir di alam dewa, di surga. Tahu kan surga? Salah satu surga. Dia terakhir sebagai seorang dewa. Ya, ibu tua itu terakhir ke bumi lahir sebagai seorang dewa. Tapi bukan dewa biasa. Berkat kekuatan karma baik yang sudah dia lakukan di masa kehidupan lampaunya, dia terakhir sebagai seorang dewa yang punya kekuatan apinya. Apa itu apinya?
kekuatan gaib, kekuatan luar biasa, di mana ketika ia ingin menginginkan sesuatu, dia hanya perlu berpikir. Misalnya nih, Zen lagi lapar nih, aku pengen Indomie, langsung Indomie, ting, muncul Indomie. Dewa itu punya kemampuan itu, kemampuan luar biasa di alam dewa. Nah, dia mengingat semua kehidupan lampaunya. Dia mengingat bahwa ia pernah lahir sebagai seorang ibu tua, pernah membangun wihara. Oleh karena itu, ia bisa punya kemampuan ini. Hingga 91 kalpa. Dari zaman Buddha Wipasi hingga zaman Buddha Gautama. Suatu hari pada kehidupan masa Buddha Gautama, Dewa ini mengajak para kawan-kawannya, sama Dewa dan Dewi, untuk memberikan dana makan siang kepada Sang Buddha. Dia pun turun ke hadapan Sang Buddha. Setelah menghormat, dia bertanya, Sang Buddha, bolehkah kami mempersembahkan dana makan untuk Sang Buddha hari esok? Sang Buddha seperti biasa akan berdiam, tandanya Sang Buddha menyetujui. Dan tentu saja Sang Dewa dengan sangat senang kembali ke alam surganya dan memberitahukan kawannya, besok kita akan memberikan dana makan siang kepada Sang Buddha dan Sang Am. Bawa semua anggota kita dan sertai dengan alat musik dan drum yang meriah. Besok jam 12 siang. Kemudian pada zaman Sang Buddha ada seorang raja yang sangat terkenal yang selalu menyokong Sang Buddha dan Sang Am. Raja Pasenadi Kosala. Pernah dengar? Raja Pasenadi Kosala juga berpikiran sama. Ia ingin memberikan dana makan siang besok pada Sang Buddha. Dan dia bertanya, Sang Buddha, bolehkah saya memberikan dana makan siang kepada Sang Buddha besok? Sang Buddha menjawab, maaf Raja, tapi saya sudah menerima dana makan siang dari Dewa. Sang Raja pun bingung. Oh ya, tapi saya tidak melihat ada makanan dipersiapkan untuk besok. Lalu Sang Raja kembali ke kerajaannya dengan rasa penasaran. Sang Raja mengutus bawahannya untuk pergi ke wihara tempat Sang Buddha berada dan melihat apakah benar ada makanan yang sedang dipersiapkan untuk besok. Dan ternyata tidak ada. Sang Raja semakin bingung. Sampai pada hari esoknya, jam 11 siang, sudah hampir tiba waktunya untuk makan dan masih belum ada makanan yang nampak sedikit pun. Sang Raja lalu menyuruh bawahannya untuk segera memasak makanan yang banyak, yang enak. Karena jika pada waktunya tiba dan tidak ada makanan tersedia, kita akan mempersiapkan makanan ini untuk Sang Buddha. Hingga pada jam 12 siang, Sang Raja dengan gerombolannya datang bawa makanan ke wihara tempat Sang Buddha berada. Dan terlihat para dewa dan para dewi ditemani dengan suara gendang yang sangat meriah turun dari langit menghormat ke depan Sang Buddha, beranjali, dan sesudah beranjali satu dewa yang paling bersinar, yang paling cemerlang dari antara mereka, hanya dengan satu lambaian tangannya, semua meja sudah terpenuhi dengan makanan dan minuman enak. Ya, nggak gitu juga. Nah, kira-kira siapa dewa itu? Ya, ibu tua itu. Dan sang raja sangat terkejut dan sangat bahagia juga melihat sang dewa itu. Tapi dia penasaran. Dia menghormat kepada Sang Buddha dan bertanya, Sang Buddha, siapa dewa itu? Kenapa saya belum pernah melihatnya? Sang Buddha lalu menjawab, oh, dewa itu di kehidupan lampaunya adalah seorang ibu tua. Meskipun anaknya sangat malas-malasan, tapi dia sangat berkeinginan untuk mempersembahkan wihara, berbuat kebajikan kepada Sang Habib Kuni dan Buddha pada saat itu. Sehingga tangannya, daging-dagingnya koyak, darah-darahnya bercucuran. Tapi dia akhirnya bisa menyelesaikan sebuah wihara. Dan dia meninggal dengan rasa bahagia. Sehingga ia dengan kekuatan karma baik di kehidupan lampaunya bisa terlahir menjadi seorang dewa dengan kekuatan yang luar biasa, berkalpa-kalpa lamanya, dan menikmati kehidupan surgawi. Sang Raja setelah mendengar cerita dari Sang Buddha tentang kehidupan tentang hubungan timbal balik antara sang dewa dan kehidupan lampaunya,
pun menjadi sangat bersemangat kembali untuk menyokong sang Buddha dan anggota Sangha. Oke. Jadi dari cerita itu judulnya adalah kekuatan karma baik. Oke. Bagus ya ceritanya. Jadi berbuat baik sedikit aja pun itu bisa membuat kalian di masa yang akan datang bahagia selalu, bisa menjadi dewa atau dewi. Yang cowok nggak jadi dewi ya, jadi dewa. Perempuan Bisa aja jadi. kalau kalian nanti besar ada mampu lah ya untuk bangun biara, itu sangat bagus loh buat kalian. Buat kehidupan kalian berikutnya atau untuk apa itu sebenarnya bagus ya. Ya, karena setiap karma baik pasti akan ada uangnya. Tapi nggak cuma itu ya, buat baik nggak cuma harus bangun biara gitu. Boleh juga bantu cici atau siapapun deh. Mau perlu bantuan, bantu asal jangan lupa ujian ya. Tapi kayaknya kok, bantu itu bantu untuk benar ya. Itu namanya bantu nyontek. Oke, masih ingat mereka ya? Apa itu artinya? Jadi setelah bisa menentukan mana yang benar, mana yang buruk ya. Oke? Jadi nggak semuanya berbuat baik itu benar. Membantu orang mencuri itu bukan baik. Itu bukan baik. Membantu memang, tapi itu bukan baik ya. Oke. Jadi kalau masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Sesi 3. Oke, jadi pertanyaannya itu gampang. Walang kita buat lebih menarik lagi. Tahu teka-teki silang? Tahu. Bisa? Apa? Oh, boleh itu aja. Riona tunggu sebentar ya, sabar ya. Taruhlah ada games, ada hadiah kok. Oh, boy pin host ko ya. Boy. Ano ba ko? Pinabasang Sir. Tuh. Terus Sir. Dah. Oke. Video lah. Oke. Sudah? Video lah.
Yuna. Kelihatan loh di screen. Bisa. Ya. Hijau. Yuna. Halo. Halo, Yuna. Oh ya. Screen, Bu. Screenshot ya lah, Bu. Nama sang raja. Ya, teka-teki hot ya lah, Bu. Halo. Aku nggak ulang delapan Pak. Delapan deh. Tujuh. Kira ya. Oh, mulai deh. Kevin nih, hanya pokoknya nih. Tapi subscribe loh ya. Video lah. Soal pertama. Oke. Masih ingat tadi? Sedikit tentang cerita tadi dan sedikit tentang agama Buddha pada umumnya ya. Oke. Itu orang giliran. Rai ambil Rai. Ya. Buat video deh. Ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama untuk jangan sama sih weh. Iya. Kan ya. Ini masih yang dulu, oke. Coba jawab nomor 3. Ini gampang banget. Nomor 3 pertanyaannya adalah sama apa? 5 huruf. Sama sam. Ya, sama-sama aja. Ya, sama-sama aja. Enggak mungkin. Sama sam apa? 5 huruf. Ayo. Gampang nih. Gampang kan? 5 huruf aja. Sama sam. Ayo, Anjen. Masa sama. Sama-sama apa? Lempar rokok. Bawah. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Poinnya berapa ini? Poin. 5 huruf. Sama. Oke, habis. Coba Riona tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Yang 5 huruf. Jawaban nomor 3 sama sam. Sama sam. Hamid. Jawaban Hamid Riuna.
Ada hadiah loh. Itu pertanyaan sama sam. Jawab yuk. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Lima huruf saja. Oke, kita lempar di mana? Ya, kita kasih yang paling kecil dulu. Oke ya. Kita kasih Denen aja. Yang paling gampang nih, sama-sama. Udah ya. Pelton. Tadi dulu ya. Ya, ini harus dulu. Ayo. Ini sama-sama. Pelton. Eza dong. 5 huruf. D, U. Hah? Selanjutnya Ya. Eza dong. Oke. Oke. Selanjutnya. Nomor. Oke. Nomor 4. Mendatar. 4 mendatar. Oke. Pertanyaannya, udah saat ini. Oke. Pak Eda coba. G. Bukan. Ya. Oke, benar sekali. Makin susah lagi ya. Kayaknya nomor 7 menurun ya. Karena sudah ada A-nya. Parita cinta kasih cukup panjang. Eza coba. Oke, karena mental setah. Oke. Lanjut. Hari Raya Agama Buddha udah satu kota. Mendatar. Hari Raya Agama Buddha. Pak. Ya. K A T T H H I N. N. Oke, Katina. Ayo, Apalagi 9 menurun. Buddha ke 22. Tadi Mas cerita ya. Wipasi. P P A S. Buddha Wipasi. Buddha ke-22. Oh, ini ada berarti ya. Tadi ceritanya. Berapa lagi nih gampang nih? 2 mendatar. Nama sang raja. Tadi dalam cerita nama rajanya siapa? Huruf ketiga S. Tuh. Pastenari. Sama. P A S N
A D D I. Iya, Raja Pasar. iya Raja Pasar. Salah. Betul. Betul sekali. 10 menurut Pak. Udah Menurut Wah, udah ada 2 bantuan tuh. Meditasi. Lihat dulu ya. Dulu ya. Asen, apa? Asen, sama 10 menurut 10 menurut meditasi. meditasi. Coba aja. Coba aja. M S A A N M M M M M A A D D D I D I D I. D I Dua kota loh. dua kota loh. Dua kota. Sama Sama D terus apa? D habis D apa? Salah deh. Yang dulu yang dulu Yang belum deh, yang belum ya. Ya, D apa? habis D apa? Ya udah. Ha. Ah. Iya betul. Iya betul sekali. Dari bantuan sedikit. Oke, apalagi nih? Oke, apalagi nih? 8 menurut. 8 menurut. Bantuan. Bantuan tuh. Tentukan dan Mengumpulkan dana makanan di pagi hari disebut apa? depannya P. Depannya P. Belum, kalau gitu ke 6 mendekar aja cuma ada bantuan ya. Ganti ke 6. Nah, ini tadi ada yang cerita nih. Kebahagiaan tertinggi apa? Dalam agama Buddha. Kebahagiaan tertinggi, pencapaian tertinggi. Arahat itu berarti dia sudah kemana? Nibbana. Oh. Coba Eva. N I B B A N A. Iya betul sekali. Nibbana, kebahagiaan tertinggi ya. Keren. Sekarang coba apa lagi nih? 5 mendapat kemampuan gaib. Tadi ada yang cerita tuh. Bahasa Balinya apa? Tadi ada yang bisa keluarin abi apa? 2 kata lagi. Abi, 3 kata lagi. 3 huruf lagi. 50 poin. Abinya, ya. Bisa aja nggak? A A B A N Abinya. Wah, 50. Oke, terakhir.